pimpin doa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan Yesus kumpulkan kami untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami ingin memulai ibadah kami Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh memuji dan menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau persiapkan setiap hati kami untuk kami boleh menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wonderful Kids, amazing! Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.
membawakan cerita firman-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus yang memimpin teman-teman semua, adik-adik semua yang ada di rumah yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan adik-adik semuanya, kehidupan bagi teman-teman kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pujian kami yang sudah kami naikkan kepada Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Senang sekali Tante Erni dapat bertemu dengan anak-anak di hari Minggu ini, di mana Tante Erni bisa membagikan cerita Alkitab. Nah, cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Tante Erni menceritakan mengenai seorang ibu yang sedang dilanda kesusahan, tapi dibantu kedua anaknya, dia dapat menyelesaikan masalah. Nah, cerita ini sangat bagus sekali. Itu sebabnya Tante minta supaya anak-anak mau mendengarkan dan memperhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh. Pada akhir cerita nanti, Tante Erni akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan jika anak-anak bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, maka anak-anak akan mendapat hadiah. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah memberikan kami kesempatan yang baik kembali, di mana kami anak-anak-Mu dapat mendengarkan kembali cerita Alkitab. Kami percaya apa yang nanti akan kami dengar itu adalah sungguh-sungguh dari Tuhan dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang heran, dan Tuhan yang berkuasa. Berikan kami juga telinga yang mau mendengar, hati yang mau menerima seluruh firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya dan menjadi anak-anak yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Urapi guru kami, urapi kami semua, agar firman Tuhan yang disampaikan tidak sia-sia, tapi masuk dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Nah, anak-anak, cerita Alkitab yang Tante Erni bawakan berjudul Membantu Ibu yang dalam Kesusahan. Cerita ini diambil dari sebuah kitab di Perjanjian Lama. Kalau anak-anak yang besar sudah bisa baca Alkitab dan tahu cari kitab ya di Alkitab, boleh buka Alkitabnya masing-masing. Kita buka di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi ya, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Kalau anak-anak sudah mendapatkan, kita bisa membacanya bersama-sama ya. Sekali lagi, 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Kalau kita lihat judulnya, di situ tertulis minyak seorang janda. Ya, Tante Erni akan baca, anak-anak di rumah bisa juga ikut membaca. Bagi anak-anak kecil yang belum bisa membaca, kalian bisa mendengarkan dengan baik, ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu,
hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Amin. Demikianlah pembacaan firman kita pada hari ini. Nah, anak-anak, jadi pada suatu saat ya, dahulu kala, pada zaman nabi-nabi, ada seorang ibu yang sangat susah. Kenapa? Karena ditinggal mati sama suaminya. Dan sekarang dia hidup hanya dengan kedua anaknya. Nah, ibu dan kedua anaknya ini sangat miskin. Tidak punya apa-apa kecuali sebuah buli-buli atau mungkin kalian kenal seperti botol yang ukurannya tidak terlalu besar yang berisi minyak. Jadi hanya itu yang mereka miliki. Nah, karena susah hidupnya, ibu ini punya hutang kepada seorang yang kaya raya. Tetapi dia tidak bisa melunasi hutangnya. Sehingga orang kaya raya itu datang dan mengancam. Kalau ibu itu tidak bisa membayar hutangnya, maka kedua anaknya akan diambil dan dijadikan pembantu bagi si orang kaya. Tentu saja ibu ini jadi sedih dan bertambah sedih ketika dia tahu anak-anaknya bisa saja diambil untuk dijadikan pembantu. Dia menjadi susah hati. Tapi kemudian dia berpikir, kepada siapa dia bisa mencari pertolongan? Nah, dia ingat ada seorang nabi Tuhan yang sudah banyak sekali melakukan mujizat. Namanya Nabi Elisa. Jadi ibu itu pergi menjumpai Nabi Elisa dan kemudian menceritakan segala kesedihannya. Pertama-tama, setelah mendengarkan cerita sang ibu, Nabi Elisa bertanya, apa yang dimiliki oleh sang ibu di rumah? Nah, ibu itu menjawab bahwa dia hanya mempunyai satu buli-buli yang berisi minyak. Nah, Tante Erni tunjukin gambarnya sekarang. Ini gambarnya. Jadi ini gambarnya ibu ya. Sang ibu, ini anaknya, dan ini Nabi Elisa. Inilah buli-bulinya. Ya, kalau kita lihat, berarti buli-buli itu tidak besar ya. Nah, buli-buli ini berisi minyak. Ini saja yang dimiliki oleh ibu di rumahnya. Jadi kita bisa tahu bahwa sang ibu memang sangat-sangat miskin. Nah, selanjutnya Nabi Elisa memberikan perintah kepada sang ibu. Cari buli-buli lain yang kosong sebanyak-banyaknya.
dan kemudian bawa masuk ke rumah, tutup pintu, bersama-sama kedua anakmu, mulailah mengisi bejana-bejana kosong itu dengan minyak dari buli-buli yang dimiliki oleh sang ibu. Setelah mendapat perintah itu, maka sang ibu dan kedua anak-anaknya pergi ke tetangga-tetangga untuk mengumpulkan bejana-bejana atau buli-buli kosong. Jumlahnya tidak boleh terlalu sedikit, seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Setelah semua bejana-bejana kosong dikumpulkan, maka ibu itu bersama kedua anaknya masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Lalu mereka mulai mengisi bejana-bejana kosong dengan minyak dari buli-buli yang dimiliki sang ibu. Kedua anak itu membantu sang ibu mendekatkan bejana-bejana kosong itu dan kemudian menunggu sampai bejana-bejana itu terisi penuh. Ketika sang ibu bertanya lagi, apakah masih ada bejana yang kosong? Anak-anak bilang, sudah tidak ada lagi bejana yang kosong. Ternyata mujizat Tuhan terjadi. Semua bejana-bejana itu bisa terisi penuh dari minyak yang hanya sebotol atau hanya satu buli-buli yang dimiliki oleh sang ibu. Setelah semua bejana-bejana penuh terisi, maka mereka pergi keluar ke orang-orang untuk menjual minyak tersebut. Ternyata semua minyak tersebut laku dijual, sehingga ibu itu mendapatkan uang. Nah, ketika dia menghitung uangnya, dia bisa melunasi hutang kepada orang kaya raya itu. Dan tidak hanya itu, ternyata ada sisanya juga. Sehingga sang ibu dan kedua anaknya dapat hidup dari uang sisa hasil penjualan minyak tersebut. Itulah cerita bagaimana seorang ibu yang dalam kesusahan bisa dibantu oleh anak-anaknya sehingga masalahnya bisa selesai. Nah, anak-anak, sekarang Tante Erni akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak untuk anak-anak jawab. Ya, ada 6 pertanyaan yang nanti Tante Erni akan sampaikan. Nah, 6 pertanyaan ini anak-anak harus jawab dan kemudian jawabannya bisa dikirim ke nomor-nomor WA yang tercantum di layar ini. Ada 3 guru sekolah minggu yang menunggu jawaban dari anak-anak, yaitu Tante Wiwit, Tante Diana, dan Tante Patricia. Sekali lagi, anak-anak bisa mengirimkan jawaban tersebut kepada Tante Wiwit atau Tante Diana atau Tante Patricia. Jawaban anak-anak ditunggu sampai jam 5 sore hari ini. Ya, ingat ya, jam 5 sore hari ini. Jangan terlambat. Karena kalau terlambat, anak-anak tidak mendapat hadiah. Nah, untuk anak-anak yang bisa menjawab semua pertanyaan tadi dengan benar, ya, akan mendapatkan hadiah. Dan 3 orang yang bisa menjawab dengan benar dan mengirimkan jawabannya tercepat, ya, atau paling duluan, itu akan mendapatkan hadiah khusus. Sekali lagi, kalau anak-anak bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, anak-anak akan mendapat hadiah. Tetapi kepada 3 orang yang bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar dan mengirimkannya paling cepat, itu akan mendapatkan hadiah khusus. Oke, sekarang anak-anak siapkan kertas dan pulpen.
Atau bisa juga handphone, atau bisa juga komputer, atau bisa minta tolong sama papa mamanya untuk menulis pertanyaan-pertanyaan yang akan Tante Erni sampaikan. Dengarkan baik-baik ya. Pertanyaan pertama. Mengapa sang ibu bersedih hati? Sekali lagi, pertanyaan pertama. Mengapa sang ibu bersedih hati? Pertanyaan kedua. Kepada siapa sang ibu menceritakan kesedihannya? Sekali lagi, pertanyaan kedua. Kepada siapa sang ibu menceritakan kesedihannya? Pertanyaan ketiga. Apa perintah yang diberikan Nabi Elisa kepada sang ibu? Sekali lagi ya. Apa perintah yang diberikan Nabi Elisa kepada sang ibu? Pertanyaan keempat. Apakah yang dilakukan kedua anak itu untuk membantu ibunya? Sekali lagi, pertanyaan keempat. Apakah yang dilakukan kedua anak tersebut untuk membantu ibunya? Pertanyaan kelima. Bagaimana akhir cerita itu? Sekali lagi. Bagaimana akhir cerita itu? Nah, pertanyaan keenam atau yang terakhir. Bagaimana dengan anak-anak sendiri? Apakah juga kalian sudah membantu ibu atau ayah kalian? Sekali lagi, bagaimana dengan anak-anak sendiri? Apakah kalian sudah membantu ibu atau ayah kalian? Ya. Nah, keenam pertanyaan itu silahkan anak-anak jawab. Dan jawabannya sekali lagi ditunggu sampai jam 5 sore hari ini. Anak-anak, hari ini kita belajar dari kedua orang anak ibu itu. Ya. Mereka mau membantu ibunya untuk mengumpulkan wadah atau bejana atau buli-buli. Membantu mendekatkan wadah dan bejana itu untuk diisi dan juga membantu ibunya untuk menjualnya. Sehingga masalah yang sedang dihadapi oleh ibu itu bisa selesai. Dan hati ibu itu pun tidak sedih lagi. Demikian juga dengan kita semua. Kita harus mau membantu ibu atau orang tua kita. Tidak perlu sesuatu yang besar atau susah untuk kita lakukan. Tetapi anak-anak bisa melakukan hal-hal yang kecil sesuai dengan kemampuan anak-anak. Dan tahukah anak-anak bahwa membantu orang tua adalah perbuatan baik yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Jadi, kalau anak-anak mau menyenangkan hati Tuhan, anak-anak harus mau membantu orang tua kita di rumah masing-masing. Sekarang siapa yang mau membantu orang tuanya, boleh acungkan tangan. Ya, semuanya mau ya membantu orang tua. Puji Tuhan. Kalau begitu, sekarang kita lipat tangan. Ya, kita berdoa
kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan sebagai bentuk respon kita atas firman Tuhan dan cerita Alkitab yang kita dengarkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk cerita Alkitab yang sudah kami dengar. Kami mau belajar dari kedua anak sang ibu yang dengan sukacita membantu ibunya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang rela hati, yang dengan penuh sukacita membantu orang tua kami. Apalagi kalau mereka ada dalam kesulitan. Berikan kami hati yang penuh dengan kasih kepada kedua orang tua kami, juga saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Kami minta supaya firman Tuhan yang sudah kami dengar itu tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Anak-anak, demikian cerita Alkitab dari Tante Erni. Kiranya anak-anak semua diberkati, penuh sukacita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.